Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wibawa. Untuk perkenalkan, nama saya Len Putri Hadifayo dengan NIM 010432 Saya dari Hubungan Internasional Reguler B. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari selama kurang lebih dari 2 bulan dalam kelas ekonomi dan politik kawasan Amerika. Kawasan Amerika atau benua Amerika adalah salah satu negara yang dapat dibilang superpower di mana ekonomi dan politiknya akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap negara lain. Jika membahas mengenai ekonomi dan politik, kedua hal tersebut dapat dibilang sangat berkaitan satu sama lain, di mana negara akan membuat sebuah keputusan itu bergantung dengan keadaan ekonomi dan politiknya. Namun walaupun saling berkaitan satu sama lain, tentu saja ekonomi dan politik memiliki dinamika dan logikanya masing-masing, di mana politik ini akan berusaha mengatur dan membentuk aktivitas ekonomi untuk kepentingan nasionalnya. Sedangkan ekonomi ini akan berusaha menghindari kontrol dari politik tersebut. Walaupun begitu, perbedaan tersebut akhirnya memberikan keberagaman sistem ekonomi di setiap negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem global. Pengaruh politik dari suatu negara pastinya akan mengatur perkembangan ekonomi negara itu, di mana mereka akan membatasi ekonomi dengan peraturan dan regulasi tertentu yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi. Kemudian juga ekonomi dan politik ini harus dilandasi dengan pemahaman mengenai peran kebijakan publik dan lembaga dalam membentuk ekonomi dan kinerja ekonomi. Kemudian terdapat perdebatan antara merkantilis dan liberalisme ekonomi mengenai keuntungan dan kerugian ekonomi global karena masalah keamanan nasional dan mengenai dampak saling ketergantungan globalisasi, di mana terdapat kesamaan, yaitu mereka berdua ini percaya bahwa negara ini mengejar dua tujuan, yaitu keamanan nasional, kekuasaan dan prestis, dan kekayaan dan juga kemakmuran. Di mana kedua dari mereka ini percaya bahwa mereka harus mengejar kekuasaan terlebih dahulu, kemudian baru kemakmuran, di mana mereka akan mengkonfigurasikan pengaturan domestik dan internasional dengan cara yang berbeda untuk mencapai kemakmuran tersebut. Kemudian perbedaannya ini terdapat dua asumsi yang berbeda, di mana merkantilis ini dimulai dengan dua asumsi, yaitu ekonomi ini dianggap sebagai permainan zero sum atau satu-satunya cara untuk meningkatkan kekayaan adalah dengan mengambil punya orang lain. Maksudnya adalah negara ini akan meminimalkan hubungan ekonomi dengan negara lain agar berkurang potensi perang. Asumsi kedua adalah mengukur kekayaan berdasarkan emas kas negara, bukan pendapatan per individu. Sehingga merkantilis ini tujuan kegiatan ekonominya adalah untuk meningkatkan kekuasaan negara. Sedangkan liberalisme ini juga memiliki dua asumsi, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan persaingan ekonomi, dan asumsi kedua adalah kekayaan negara ini tidak diukur dari emas di kas negara, namun sesuai dengan pendapatan per individu yang dikenakan pajak. Liberal ekonomi ini menganggap bahwa kenaikan ekonomi adalah melayani setiap individu. Kemudian terdapat pembahasan mengenai ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan bebas, di mana pada abad ke-19 pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan perdagangan bebas, karena perdagangan bebas adalah sumber utama dari pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi adalah persyarat yang diperlukan untuk perdagangan bebas. Salah satu sistem yang dibentuk pada saat itu adalah Bretton Woods System, yang adalah pada awalnya itu dibentuk untuk menciptakan sebuah lembaga multilateral yang memfasilitasi pemulihan ekonomi pasca perang, dan lembaga yang dibentuk itu ada IMF, Bank Dunia, dan International Trade Organization. Sehingga dapat disebut bahwa lembaga tersebut ini memiliki keterkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika pasca Perang Dunia II, di mana ketiga lembaga tersebut yang dibuat ini mewujudkan nilai dari liberalisme ekonomi, yaitu adanya pasar yang lebih terbuka. Kemudian pada abad ke-20 ini terjadi perubahan kebijakan dan institusi yang lebih cepat, di mana terdapat tiga rezim yang berbeda, yaitu ada rezim progresif, itu ditandai dengan adanya urbanisasi, rezim kesepakatan baru yang terjadi ini karena ada depresi besar pada saat itu, sehingga memiliki kebijakan untuk mengatur berbagai industri. Kemudian ada rezim neoliberal yang muncul karena respon dari kegagalan kesepakatan baru untuk menekan inflasi, di mana rezim ini peran pemerintah dalam ekonomi ini lebih sedikit. Kemudian saya membahas mengenai benua di Amerika, yaitu Amerika Latin, pada bacaan An Introduction to America as It Is, menjelaskan bahwa sejarah dari Amerika terbentuk dan juga politik yang terjadi pada masa awal Amerika ini ada, di mana Amerika ini terbentuk dengan adanya dijajah oleh bangsa Eropa pada saat datang ke benua Amerika. Suku Indian ini adalah bangsa asli dari sana yang dieksploitasi dan diperbudak oleh bangsa Eropa dengan memonopoli perdagangan yang ada di sana, dan juga tanah-tanah dirampas oleh mereka. Selain itu juga mereka melakukan genosida terhadap suku asli Amerika yang membuat banyak korban, sehingga membuat suku asli di sana itu trauma pada saat itu. Kemudian suku asli Amerika dan keturunan budak-budak Afrika ini menyuarakan dan ingin mendapatkan hak mereka.
Sehingga lama-kelamaan ini mereka ini mendapatkan hak dan pada akhirnya membuat kedudukan mereka penting dalam politik dan sosial. Karena dengan dieksploitasi ini membuat mereka membuka suara lebih besar agar mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari segi politik dan sosial. Dalam bacaan juga terdapat pembahasan mengenai letak geografis, populasi, penduduk aslinya, dan banyak hal lainnya yang memberikan pengetahuan yang lebih luas. Di dalam juga bacaan itu terdapat masalah mengenai urbanisasi dan juga kemiskinan yang terjadi di sana. Dengan adanya meningkatnya populasi dengan banyaknya yang tinggal di perkotaan dibandingkan pedesaan, dan juga adanya perbedaan yang sangat jauh antara kalangan atas dan kalangan bawah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai the Politics of US Foreign Policy, yang membahas mengenai foreign policy dan security policy yang digunakan untuk mencapai national interest atau kepentingan negara. Kemudian dilanjutkan bahwa foreign policy dari Amerika yang berubah-ubah dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Amerika dan juga kepada masyarakat dunia dalam berbagai cara. Dikarenakan Amerika Serikat ini salah satu negara yang kuat dan juga lebih kaya dibandingkan negara lainnya. Proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika ini sangatlah kompleks dan juga politis, di mana bukan hanya pembuatan ini didominasi oleh presiden itu sendiri, namun terdapat pihak-pihak lain yang ikut membuat kebijakan tersebut. Terdapat 3 perspektif teoris atau tingkat analisis, ada the historical and the global power context, the government and the policy making process, and the society and domestic politics. Kemudian terdapat bahasan mengenai regional complex theory yang membahas mengenai kawasan yang secara spesifik adalah kawasan Amerika Serikat, dan jika regional ini telah melewati proses sekuritisasi. Pada pertemuan keempat membahas mengenai political economic yang terdiri dari sistem ekonomi, politik, dan hukum, di mana ketiga hal tersebut sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi yang saling berkaitan. Sistem ekonomi adalah salah satu sistem pemerintahan yang terdapat pengelolaan berdasarkan tingkat kultur masyarakat yang terdiri dari kolektif, individuals, demokrasi, dan totalitarian. Negara yang menekankan individual goals ekonomi lebih market-based ekonomi, sedangkan kolektif lebih state ownership. Legal system adalah sistem yang mengatur bagaimana hukum itu diterapkan dan sangat penting bagi bisnis, terdiri dari common law atau berdasarkan tradisi, civil law, dan theoretical law atau berdasarkan hukum agama. Selain itu saya juga belajar mengenai presidential power and leadership yang membahas mengenai power dari setiap negara yang pernah menjabat di Amerika Serikat, yaitu mengenai kuantitas dan kualitas dari kepemimpinan presiden Amerika Serikat. Kemudian terdapat paradoks dari kepemimpinan presiden, yaitu constitutional roles and strength yang terdiri dari commander-in-chief atau angkatan bersenjata ini harus nurut, dan presiden ini menentukan kapan perang atau tidak. Chief of diplomat, di mana presiden ini akan mewakili negara untuk melakukan negosiasi. Chief of administrator, chief of state atau kepala negara. Chief of legislator, mempunyai hak veto, di mana bukan berarti lebih tinggi strukturnya, bukan berarti lebih tinggi juga powernya. Kemudian ada voice of the people, satu-satunya pemerintahan yang ditunjuk oleh masyarakat secara langsung. Kemudian ada chief judicial officer. Kemudian terdapat limits and constraint dari presiden itu sendiri, atau time atau jabatan itu ada waktu, informasi, the bureaucracy, Congress, political parties, dan interest group and social movement. Selain itu terdapat uncertain elements yang tidak dapat dikendalikan oleh presiden dalam mempengaruhi kemampuannya untuk memerintah. Kemudian terdapat bahasan mengenai keamanan internasional kontemporer yang memiliki 3 perspektif teoritis yang digunakan dalam keamanan setelah Perang Dingin, yaitu ada perspektif neorealis yang lebih menekankan pada negara dan argumentasi mengenai power, perspektif globalis yang lebih menekankan pada sistem internasional dan globalisasi, dan perspektif regionalis menjadi analisis bagi para peneliti hubungan internasional dan juga untuk memahami dunia dan regional lah. Teori dan histori dari struktur keamanan kontemporer, di mana titik awal dari pasca Perang Dingin. Negara yang kuat adalah negara yang dapat menciptakan balance of power. Power adalah hal yang penting dalam sebuah negara. Kemudian security adalah hal yang sangat penting sebagai orang hidup dan dalam politik internasional. Security ini berbicara mengenai to be secure dari ketakutan dan bahaya. Insecurity ini sangat berkaitan dengan security ini, karena security ini berkaitan dengan ancaman dengan adanya perang. Security ini adalah persyarat bagi human life dan menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai 3 paradigma, yaitu national security, international security, dan human security. Terima kasih.